Yo everybody, kembali lagi sama saya di Computex setelah tahun 2018. Akhirnya saya kembali lagi ke Computex. Luar biasa sekali, dan ini saya lagi ada di Aorus launching produk-produk baru. Kita akan ngomongin soal produk-produk Aorus terbaru. Ada Mobo, ada AI PC, ada monitor, ada apa lagi, ada cooler, ada VGA baru juga yang style juga. Tapi kayaknya gue bakal lebih fokus ngomongin monitor, karena monitornya tuh ada AI teknologi yang bisa membuat Anda orang-orang bodoh yang main FPS itu jadi lebih jago ya. Karena ada AI crosshair, ada black equalizer AI-nya, dan ada beberapa fitur AI lagi yang nanti dijelasin sama Profesor Sony ya. Tapi kalau lihat sekeliling kita ini adalah orang-orang dari seluruh belahan dunia ya, yang ada di Aorus ini ya. Nih, lihat nih. Lihat coba. Nih. Nih ya. Jadi udah rame ya. Jadi sebenarnya launchingnya tuh udah hampir selesai, bahkan sudah selesai. Jadi gua akan mencoba memperlihatkan kondisi bagaimana di booth Aorus ini ya. Ini ada VGA, ada cooler. Lihat, ada mobo-mobonya. Mantep ya banget di sini ya. Nah, jadi sebentar lagi kamu akan bertemu dengan Om Sony untuk menjelaskan segala-galanya ya. Jadi bentar lagi Om Sony bakal ngejelasin soal Mobo dan kawan-kawannya. Bisa lagi nggak? Ini si Suki nih. Nah, jadi kita akan fokus di monitor karena monitor gaming banget, dan gue pakai monitornya Aorus juga yang OLED, dan itu udah keren banget buat gaming. Jadi kita akan tunggu kayak gimana performance dan teknologi terbaru fitur monitor gaming, sesungguh-sungguhnya gaming untuk Aorus. Ini yang diomongin sama Aldo tadi, dia ngebahas tentang monitor. Nah, ini semua monitor-monitornya. Nah, ada yang harus gue ingatkan bahwa tahun ini di 2025, gue memang harusnya menunggu kalau Gigabyte itu ngeluarin buat gue upgrade monitor gue pribadi. Emang ini kelihatannya egois, tapi yang mereka rilis untuk tahun ini yang di showcase itu semuanya 27 inci. Jadi ada yang WOLED sama ada satu lagi QD OLED. Jadi dua-duanya kebagi. Yang khususnya untuk yang di paling ujung nanti harusnya si Niko ada B-roll ya. Itu yang QD OLED itu menggunakan 500 Hz. Nah, isunya kita semua tahu pengguna motherboardnya punyanya Gigabyte. Isunya itu agak sulit pada saat kita ngomongin ghostingnya mereka kan. Itu yang gue alami juga di monitor gue. Gue selalu bilang ke kalian kalau memakai yang big screen kayak gue, FB43 atau yang ukuran 43, ghostingnya mereka parah. Dan kalau misalnya kita setting lebih cepat, malah jadinya overshoot. Nah, di sini tadi kita udah ngeliat murni benar-benar nggak ada sama sekali, nggak ada blur, nggak ada apa-apa sama sekali. Kecuali mungkin Aldo, karena Aldo kalau main game nyalain emang sengaja motion blur-nya dinyalain. Nah, kalau gue kan nggak. Jadi benar-benar nggak ada motion blur, benar-benar mulus banget semuanya. Nah, cuma ada isu yang gue pengen tahu dari kalian semua, karena di sini ada yang namanya flash dimming, dimana kalau kita ngelempar flashbang atau orang lempar flashbang ke kita, layarnya nggak jadi putih, justru malah cuman abu-abu. Nah, itu menurut gue nggak mengganggu buat orang, karena menurut gue kalau kita mainin di ruangan gelap ya flashbangnya kayak gitu. Nah, terus juga ada lagi yang namanya untuk black level. Nah, itu sebenarnya gue bisa bilang itu namanya dulu dynamic black level, dimana ada ruangan yang gelap, atau kita biasanya zaman dulu banget nunjukinnya di PUBG yang orang itu nggak kelihatan kalau di dalam ruangan yang gelap. Nah, sekarang jadinya nggak satu layar tapi cuma satu bagian doang, karena memang balik lagi ini adalah OLED semua yang versi 27, jadinya nggak perlu semua layarnya dijadikan lebih terang. Jadi cuma bagian yang gelapnya doang diterangin. Tapi dynamic contrast, udah diusir, tapi dynamic contrast ratio-nya itu jadi cuma bagian yang hitam doang, tapi semuanya tetap kelihatan natural. Kita sekarang ke booth sebelah, karena kita udah mulai diusir. Oke, kita sekarang di booth yang bagian motherboard. Jadi ini semua yang X8 punyanya, Z890 punyanya Intel. Jujur buat gue pribadi kurang tertarik, karena memang untuk saat ini ya pasti masih top of the line-nya, karena kita juga reviewer game. Tentunya miliknya AMD. Nah, jadi ada perubahan cuma sedikit, terutama untuk di gaming performance yang naik 15% untuk penggunaan X3D, yaitu 98 X3D untuk yang paling kenceng atau gaming performance tertinggi CPU. Nah, mereka bisa memberikan yang lebih tinggi daripada precision boost-nya bawaannya AMD. Itu mereka bisa naik sampai 15%. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin masalah GPU, 15% itu, ini si Aldo di 15%, gue jadi lupa. 15% untuk gaming performance. Nah, terus juga ada
35. Nah itu menurut gue 35% uplift untuk CPU itu jauh lebih baik untuk pengguna X3D karena untuk workload-nya. Jadi kalau untuk kegunaan productivity tentunya lebih baik dengan menggunakan apa yang bawaannya dari si Gigabyte. Jadi sekarang kita lanjut yang ke bagian AI. Oke, tadi kita ngomongin AI. Nah ini yang bakalan udah pasti dikonfirm akan masuk Indonesia. Nah jadi MSRP-nya sekarang antara 4.000 US ya. Nah, jadi harusnya kurang lebih harganya dengan sama dengan 50-90 pada saat masuk di kita, di negaranya kita. Nah sekarang, kalau kalian bilang ini terlalu mahal, sekarang kita bandingin dengan harga Google Colab. Itu di 32 GB kalau kita menggunakan Google Colab dan misalnya dalam jangka waktu setahun, untuk kita training dan penggunaannya kita sehari-hari, terutama untuk di desktop computing, di GX menurut gua masih jauh lebih masuk akal dengan 128 GB untuk VRAM-nya. Karena dia sifatnya itu lebih bentuknya unified seperti yang kalian lihat di sini. Nah ini semuanya buatnya jadi lebih satu. Terus juga tempatnya benar-benar kecil banget, benar-benar bisa di samping. Dan yang harus ingat, ini benar-benar murni di Linux, yang sebenarnya juga nggak ada isu sama sekali karena kita udah biasa juga harusnya kalau untuk menggunakan di training. Nah jadi kalau kita buat deep learning dan sebagainya macamnya, menurut gua ini jauh lebih cost efficient dan juga wattage-nya cuma nggak nyampe 200, itu menurut gua sangat-sangat masuk akal, terutama kalau kita bandingkan dengan kita menyewa server sendiri, terutama dengan GPU yang kita gunakan juga. Jadi dengan harga segini, kalau kita ngomongin speed mungkin kurang lebih sama dengan 3090 atau di bawahnya sedikit, tapi yang punya kita VRAM-nya jauh lebih besar. Ini yang menurut gua akan benar-benar menarik banget dan mungkin gua akan menggunakan ini untuk gua pribadi, personal. Gua akan menggunakan ini pada saat ini udah masuk, terutama untuk pekerjaan gua di Rivestorm. Mungkin di Telem juga akan gue gunakan, nggak tahu kita akan gunakan untuk training model apa, tapi yang pasti ini sangat-sangat berguna dengan budget yang bisa kita miliki. Nah sekarang udah di VGA, jadi ada di belakang gue semuanya benar-benar penuh banget karena gue nggak tahu kenapa, tapi masih banyak banget orang yang mau ngeliput VGA yang menurut gue harganya benar-benar nggak masuk akal, terutama buat kita semua mayoritas yang orang di kita di Indonesia itu benar-benar harganya sangat-sangat nggak masuk akal dan unreasonable banget untuk generasi ini. Yang gue mau bahas kepada kalian sayangnya belum ditampilkan di sini. Mungkin nanti William akan mengupdate kepada kalian untuk 9060 miliknya AMD. Karena buat gue 5060 dengan 8 GB 128 buswidth itu benar-benar nggak menarik sama sekali. Juga ada yang unik di sini 5060-nya itu tetap full untuk PCIe-nya yang harusnya setengahnya doang. Udah cukup untuk di PCIe 4. Jadi itu doang. Untuk GPU gue jujur nggak ada yang bisa bikin kalian exciting kecuali yang dari tadi seperti yang di awal monitor dan AI dan juga paling motherboardnya mereka yang memberikan uplift performance supaya bisa mendapatkan atau memperas CPU kita untuk bisa mendapatkan work productivity yang jauh lebih tinggi. Jadi itu doang kayaknya hari ini untuk yang ada di Gigabyte dan harusnya di bulan depan mungkin kita sudah megang beberapa produknya untuk di-review, terutama untuk monitor buat kalian yang misalnya tertarik untuk gaming karena ada QHD, ada 4K di ukuran 27 dengan 500 Hz. Kalau kalian memang benar-benar kompetitif banget dan juga untuk kita ngeliat apakah termasuk cheating untuk auto crosshair yang bisa datang dan hilang. Terus kalau ada orang yang misalnya ngeliat untuk main game horror yang bisa dynamic atau AI level untuk bagian gelap dan terangnya, itu juga kita harus ngetes seperti apa, ya walaupun itu bisa dimatiin, tapi gue mau ngeliat seperti apa efeknya untuk kita mainin game dengan aiming yang tempatnya gelap dan juga untuk game horror. Jadi itu doang untuk Gigabyte, see you guys, gue nggak tahu nextnya apa, tapi see you guys di next video.